Sudah? Ya, baiklah. Sekarang boleh jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin masih belum tuntas itu. Tuntas. Mari silakan. Mari bapak-bapak, ya itu dengan mengacung tangan berarti menandakan harus dikirim mic-nya. Nah begitu, jadi tidak berebut. Nah, bapak-bapak memulai. Ngeten Yai, menghajikan atau mengumrohkan saudara yang telah meninggal itu seandainya saudara itu semasa hidupnya itu banyak meninggalkan sholat, itu bagaimana? Menghajikan atau mengumrohkan saudara yang telah meninggal, tapi semasa hidupnya saudara itu banyak meninggalkan sholat. Ya, boleh. Sebab haji itu urusan lain, ya, sholat itu lain. Jadi boleh menghajikan, tapi ya supaya saudaranya ini berusaha mengkodokkan atau mengkodoi sholat saudaranya itu. Jelas. Jadi sholatnya diusahakan dikodoi. Kalau terlalu banyak, misalnya, ya ini meminta orang lain, ya, untuk menolong mengkodoi si salatnya saudaranya itu, ya, itu bisa. Itu. Adapun menghajikan, ya otomatis boleh. Jelas. Siapa ibu, monggo. Yai mau tanya, ini untuk halaman 10. Ini telah diterangkan, telah datang suatu hadis bahwa 7 kali melakukan tawaf menyamai pahala 1 kali umroh. Yang tertulis 7 kali di sini itu 7 kali tawaf dengan 7 kali putaran, apa hanya 7 kali putaran saja? 7 kali tawaf. Masing-masing 7 kali putaran. Iya, otomatis lah kalau cuma 7 putaran ya cuma 1 kali. Mesti 7 putaran. Jadi 7 putaran dilakukan berapa kali tadi? 7 kali. 7 kali. 7 kali 7 berarti 49 putaran. Ya, sama dengan 1 kali umroh. Kulo Yai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai wajib haji halaman 11. Meninggalkan semua larangan ihram itu maksudnya bagaimana dia? Nomor 5. Meninggalkan semua larangan ihram wajib haji. Oh, ini wajibnya haji. Nggih. Meninggalkan semua larangan ihram itu maksudnya apa itu? Larangan ihram itu ya, larangan ihram. Ya. Kalau perempuan itu menutup wajah. Oh, iya. Kok ya. Terus apa lagi? Harus ditinggalkan. Kaos tangan. Oh, iya. Wajib meninggalkan itu. Jelas. Iya. Yang Wajib dilarang, ditinggalkan. Yang dilarang supaya itu ditinggalkan. Yang dilarang itu ditinggalkan. Jadi tidak melanggar larangan. Oh iya. Terima kasih. Itu suatu kewajiban, jelas? Ya. Dari bergantian dulu memberi kesempatan yang dari radio. Oke, silakan bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini tanya masalah tawaf. Tawaf itu harus tidak mazhab. Seperti tawaf ibadah biar tidak bersentuhan biasa. Caranya itu tidak mazhab gimana? Apa pidato, apa wudhunya, bagaimana caranya, batalnya bagaimana biar kami lebih mengerti dan tidak bingung. Iya. Kalau pindah madhab, ya, itu harus 1 unit itu. Misalnya tawaf, ya, pindah madhabnya. Pindah madhab. Nah, tawaf kan ada wudhunya. Jadi kalau misalnya dari madhab Syafi'i kita pindah kepada madhab Maliki umpamanya, ya. Wudhunya madhab Maliki itu kan lain dengan Syafi'i. Kalau Syafi'i itu
mengusap kepala itu walaupun cuma satu rambut saja sudah cukup. Ya, sunatnya seluruh kepala. Lah kalau menurut Imam Malik wajibnya itu seluruh kepala. Jadi kalau tidak mengusap seluruh kepala, yang namanya wudunya itu tidak sah. Jadi kalau kita misalnya ingin tawaf menurut Imam Malik, kita harus wudunya cocok dengan Imam Malik. Kalau wudunya Hambali, ya lain lagi. Hambali itu ngusap kepala itu satu telapak tangan ini paling sedikit, itu begitu. Kalau Syafi'i sedikit. Saya kira jelas ya. Iya, harus wudhu seperti Imam Syafi'i yang rukunnya wudhu 6, cuma mengusapnya itu seluruh kepala. Iya. Dan bukan itu saja. Jadi harus kumurnya ya itu dilakukan, itu satu keharusan. Menghirup air hidung itu, dan semua itu digosok. Jadi tidak cuma disiram toh. Kalau Syafi'i itu disiram asal sudah basah gitu ya. Walaupun tidak digosok sih tidak apa-apa, asal bisa rata. Kecuali kalau tidak bisa rata, itu Syafi'i. Tapi kalau Maliki harus digosok semuanya. Jelas ya? Ya, jadi begini ya, agak biar lebih jelas ke saya. Wudhunya itu rukun wudhu yang 6 seperti Imam Syafi'i, cuma waktu wudhu seluruh bagian wudhu itu harus digosok, kemudian harus berkumur dan mengusap rambut seluruh kepala. Ya, jadi itu ya. Kalau menurut Imam Malik itu jadi suatu kewajiban. Tapi kalau Imam Syafi'i ya begitu, tapi itu sunat gitu loh. Jadi kalau misalnya wudhu Syafi'i yang sunatnya semua dilakukan sama dengan wudhunya Malik. Jelas? Jelas. Ya. Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ke dalam, monggo Ya. bapak-bapak rupanya ada yang angkat tangan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari dan juga wudhunya Imam Malik, terus sholatnya itu Imam Maliki bisa ya? Wudhunya Imam Malik. Ya. Terus sholatnya Imam Hambali. Ya. Itu bisa. Wudhunya Imam Malik, sholatnya Imam Malik bisa. Oh bisa itu dah. Oh. Karena apa? Imam Malik itu sangat meliputi. Iya. Wudhunya Imam Malik bisa dibuat Hanafi, bisa dibuat Hambali, bisa dibuat Syafi'i. Tapi kalau wudhunya Syafi'i tidak bisa dibuat Maliki. Atau sebaliknya, jadi antara wudhu dan sholat itu beda madhab, bisa apa enggak itu? Antara wudhunya satu madhab, terus yang sholatnya madhab lain gitu maksudnya. Ya dilihat. Kalau wudhunya Syafi'i ya tidak bisa nanti sholatnya ikut Maliki, tidak bisa. Tapi kalau wudhunya itu Maliki gitu lah, sholat Syafi'i bisa. Kenapa? Karena wudhunya Maliki itu lengkap gitu, komplit, jelas. Jelas. Ya. Terima kasih ya. Bali. Ibu-ibu. Ya. Mari, ya sahabat. Halo, coba. Yai, nyuwun penjelasan soal sholat 1 unit mereka terus pundi Yai utawi puasa 1 unit. Halaman 3 zakat 1 unit. Halaman berapa? Enggak itu tadi. Per item itu. Ya, berkaitan dengan keterangan Yai kalau kan wonten sholat ingkang 1 unit menika kula nyuwun penjelasan. Kurang jelas gitu. Ya. Itu jangan digoyang-goyang begini aninya. Ya. Ya.
Diulangi Ya. lagi. Mengenai sholat 1 unit dan yang kedua puasa 1 unit, 3 zakat 1 unit menikah kula nyuwun penjelasan. Maksudnya? Ya, Nggih. maksudnya. Gini loh, Terima kasih. Nggih, nggih, makasih. kata-kata unit itu ya ini. Nggih. Satu persoalan. Unit Soalan itu dewe. satu pak, ngerti pak? Sak pak, ya. Jadi sholat itu ono pak-pakan nih, ya. Dipaksa sholat mulai wudune, ya. Jelas ya. Wudunya, batalnya, bagaimana, ya begitu. Semua itu satu pak, ya. Kemudian zakatnya juga begitu. Zakat itu satu pak. Opo ae zakat ini model Hanafiku gitu. Nah misalnya sekarang puasa. Puasa itu satu pak. Misalnya kalau menurut Imam Malik, niat puasa itu boleh 1 bulan dirangkap jadi 1 misalnya. Kalau Syafi'i tidak bisa gitu. Itu paknya Imam Malik. Tahu ya? Udah jelas? Ya. Ya. Saya Uyai, nyun penjelasan antara haji ifrad dan haji tamattu dengan urutan yang menghilangkan rambut atau tahallul. Kalau kita ikut haji ifrad, ini tahallulnya ini dimasukkan tahallul awal, Yai. Kalau kita haji Ifrad, iya. Apakah ini ada kelanjutannya apabila kita mengikuti haji tamattu? Ini tahallulnya apa sudah bisa dibunyikan tahallul tsani? Jadi masalah tahallul yang tahallul awal dengan tahallul tsani mohon dijelaskan ya. Ini begini ya. Umrah itu sendiri. Haji itu sendiri. Kalau umrah itu tahallulnya cuma 1 kali. Yaitu gunting rambut, jelas ya, kapan saja pokoknya umroh setelah tawaf sa'i terus gunting rambut, itu tahallulnya umroh. Sekarang tahallulnya haji, jangan bahas umroh sekarang. Tahallulnya haji itu bisa bermacam-macam. Bisa model pertama lempar jumroh, akobah dulu, habis itu cukur. Itu tahallul awal. Model ke-1 itu. Jelas. Ya, catat dulu. Nanti dulu. Ah, sudah? Sekarang yang sudah, Bu. Model kedua sekarang tawaf dulu. Bukan lempar jumroh tapi tawaf dulu. Terus cukur. Jelas. Itu juga tahallul awal. Model kedua. Ya. Model ketiga. Ya. Lempar jumroh dulu. Jumroh akobah. Tidak pakai cukur. Terus tawaf. Jelas. Itu juga tahallul awal. Terserah sampai milih yang mana gitu. Bisa dibuka halaman 35. Itu ada penjelasan. Halaman 35 bukunya Yai tentang tahallul. Halaman 35. Ya. Yai dipenuh aja. Sudah, Bu? Ya, terus yang lain tadi? Iya. Oh, puasa. Ya. Ini ya masalah puasa, supaya puasa tidak lubang. Misalkan minum pil KB, itu boleh pil KB. Oh, pil KB. Ya, boleh apa enggak? Soalnya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, gitu loh ya. Ya, saya minta penjelasan. Ya memang betul. Jadi pil KB boleh. Artinya supaya tidak
tidak bolong Ya, gitu loh tidak Yai. bolong, ya. Ya. Boleh. Boleh ya Yai? Boleh. Oh iya iya. Terima kasih Yai. Udah begini ya. Ini coba nih. Puasa-puasa. Terutama untuk para ibu ya. Ini saya kebetulan ya berhasil menukil dari kitab Fikih Ibadat. Fikih Ibadat yaitu dari karangan Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni ya, tentang beberapa hukum sekitar puasa yang banyak dipertanyakan orang gitu ya. Ini tadi sudah saya ajarkan di beberapa tempatnya, dan ini nanti bisa lain kali kita baca, cuma sekarang bisa dibaca sendiri kalau memang ya. Dan nanti aja. Sudah, silakan. Ya. Yang lain, Bapak-bapak yang angkat tangan, monggo. Mic-nya, ya, yang. Ya, silakan. Pegang mic, ya. Selalu di on-kan terus saja Pak, nyala hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai mau tanya mengenai ihram. Orang waktu pakaian ihram itu apakah boleh dengan memakai sabuk? Orang waktu pakaian ihram? Iya, pakai sarungnya disabui. Iya, hanya itu saja yang kami tanyakan. Boleh atau tidak? Orang waktu berpakaian ihram, seweknya ini atau sarungnya disabui. Lihat sabuknya dulu. Kalau sabuk seperti ini, ini ujungnya harus dibuka. Kelihatan enggak? Harus dibuka begini. Buka, tidak dimasukkan itu ya? Hah? Tidak dimasukkan itu. Cuma nyantol aja. Nyantol aja, iya. Iya, kalau ini dimasukkan begini, sama dengan mengikat itu, ya. Iya. Jadi kena dam. Jadi begini, jangan dilepas kan? Iya, dilepas itunya. Dilepas ujungnya tok ini loh. Iya, tidak dimasukkan itu. Jadi nyantol anunya saja. Apanya nih? Jarumnya ini. Timangan. Iya. Timangan. Sudah begitu. Iya. Terima kasih, Kiai. Ya. Tapi kalau yang ada sabuk yang begini, ceklek begini, ya itu boleh, tidak apa-apa ini. Ada ya, punya sabuk ini. Saya punya seperti kebanyakan Kiai itu. Punya seperti kebanyakan Kiai. Yang begini, iya. Ini. Iya, seperti itu, iya. Ya harus dilepas ini, ujungnya iya. ini. Iya. Ya sudah. Iya. Sudah? Iya. Terima kasih. Ya. Iya, ada bertanya, monggo. Ibu-ibu ganti, ya. Itu yang sudah siap mic-nya. Tidak usah dimatikan ya, biar tidak usah. Yai Badi Tanglet, tadi dikatakan bahwa kita boleh berpindah mazhab. Kemudian apakah kita berpindah itu harus diniati pindah dan caranya bagaimana? Iya. Walaupun tidak diucapkan ya di hati, aku niat pindah mazhab. Kemudian dari kemurahan Allah, dari mazhab Hanafi tadi telah diterangkan bahwa untuk kaum wanita kalau kita mengalami hadas kecil adalah boleh tawaf tapi dengan syarat membayar dam kambing. Kemudian untuk hadas besar kita harus dam unta. Karena ini kemurahan Allah, apakah kita boleh niat kalau waktu tawaf enake melok mazhab Hanafi aja gitu Nyai? Terima kasih. Ya boleh, karena tawaf itu cuma satu unit. Ya, satu pak ya, boleh. Walaupun tidak ada uzur apa-apa, mau ikut siapa? Hanafi boleh.
Iya. Jelas? Jelas. Benar ya. Adapun sa'inya ikut Syafi'i ya, tetap enak ikut Syafi'i. Ya ikut siapa saja lah. Pokoknya sa'i itu tidak butuh suci, tidak butuh apa. Ya. Bahkan nutup aurat itu sunat. Jadi umpamanya umpama saja ya. Kena burung umpama itu ya. Mudo. Ya. Itu ya sah kalau menurut Syafi'i ya. Sah. Cuma nek mudo ya buyar sak masjid ini. Iya. Ya ini. Ya. Bapak ganti, Bapak monggo. Itu. Ya, sudah siap mic-nya. Iya. Makasih, Pak. Ya. Nyambung yang masalah madhab ini Pak Yai. Saya terus terang baru tahu sekarang ini kalau ya harus per unit gitu Pak Yai. Jadi kadang-kadang kita ikut enaknya aja, gampangnya ikut madhab ini ya asal aja gitu Pak Yai. Jadi apa ada bukunya Pak Yai yang khusus masalah itu atau ada referensi buku kitabnya yang untuk kita pelajari lebih dalam, karena ini kayak sepele tapi sangat penting kayaknya. Ya, ada kitabnya. Iya. Kalau ingin banyak sekali kitabnya itu ya. Di antara kitab yang terbesar gitu, yang besar itu kitab namanya Al-Ifsah fi Masailil Idah. Itu besar kitabnya. Itu seluruh mazhab ada di situ, macam-macam ini. Kalau yang praktis Pak Yai. Kalau yang apa? Yang praktis. Yang praktis ya ini. Ini sudah diringkes ini. Sampai supaya tidak cari-cari, dimerah-merahkan itu. Ya ini yang praktis ini. Nggih, Pak Yai. Oh, dulu itu waktu saya mengajar begini, itu orang luar ya, itu tidak ada yang titip-titip untuk mengambil buku, itu tidak ada. Sekarang yang banyak dari luar itu yang mengambil titipnya, karena mendengarkan mereka dari sana. Ini ada beberapa kelengkapan gitu ya. Tapi ya tidak satu-satunya ini ya. Ya kalau ingin ya kumpulkanlah banyak manasik itu nanti ya. Iya. Iya. Iya Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Ibu, monggo. Ya, yang mau saya tanyakan ini, apabila kami belum pernah pergi haji, bagaimana caranya kalau kita menghajikan guru atau umroh ini untuk guru atau orang lain? Ini kapan waktunya untuk kita yang belum pernah umroh dan haji? Begini, kalau belum pernah haji, sampean haji sendiri dulu. Kalau ingin menghajikan guru sampean, bawa uang aja. Nanti cari di sana. Banyak itu murid-murid sana ya, murid-murid dari pondok-pondok di sana. Itu sampean minta iki kajekno guruku. Piro ndek gini bayari, itu ada sudah, tarifnya itu ada. Memang ibadah itu yang bisa dikomersilkan itu dan tetap pahalanya ada, itu cuma haji dan baca Quran ya, itu bisa komersilkan gitu. Karena itu di sana ya orang-orang nawar-nawarkan ya, jelas. Yang belum jelas lagi tadi ya, karena memang ini kita ini semuanya masih ini yang dinamakan ini tadi tahallul awal dan tahallul tsani. Yai tadi menjelaskan tahallul haji sendiri, tahallul umroh sendiri. Yang dinamakan awal dan tsani ini di mana ya? Kami belum jelas. Terima kasih. Iya. Ya gini ya, tahallul haji aja sekarang ya, bukan tahallul umroh, tahallul haji.
tahallul haji itu ada dua. Tahallul awal dan tahallul tsani. Itu di kitab itu ada kok. Ya sudah saya ini ya. Tahallul awal model pertama halaman 35. Halaman 35. Ya, model pertama lempar jumrah akobah. Tok. Terus cukur itu tahallul awal. Tahallul tsaninya tawaf ifadah. Jelas, Bu? Jelas. Nah, ini model ke-1. Model kedua, ya, tahallul awalnya itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah dulu, terus cukur. Tahallul tsaninya lempar jumrah akobah. Dibalik. Sudah? Jelas? Ya. Kemudian yang model ketiga, tahallul awalnya itu ya lempar jumrah akobah tok terus tawaf. Itu tahallul awal. Tahallul tsaninya cukur. Sudah jelas? Ya, sudah ya? Iya. Mari. Nyuwun penjelasan nika soal nafar awal kalian nafar tsani. Adik guneman awal tsani ku padha apa ya? Jadi bingung ya. Tahallul awal, tahallul tsani. Nafar awal, nafar tsani kan gitu ya? Ya. Sekarang bukan tahallul, nafar. Nafar itu mulai meninggalkan Mina ya untuk kembali ke Mekah, itu namanya nafar. Jelas? Nah, nafar itu ada nafar awal, ada nafar tsani. Nafar pertama, nafar kedua. Boleh pilih. Kalau nafar awal itu pulangnya dari Mina ke Mekah, itu tanggal 12. Sesudah rampung melempar jumrah ula akobah, tanggal 11 ya, jam 12. siang hari terus pulang ke Mekah. Itu namanya nafar awal. Mulai nama kasing pertama. Nafar awal tok. Tidak pakai nafar tsani. Lah nafar tsani itu berada di Mina, bermalam itu loh. Itu sampai tanggal 13. Lah pulang dari Mina ke Mekah tanggal 13 setelah lempar jumrah ula akobah. Itu namanya nafar tsani, nafar sing nomor loro. Jelas? Ya. Kemungkinan Yai mereka menyamakan kalau tahallul itu harus 2 kali, awal dan tsani. Tapi kalau nafar itu istilahnya kloter. Kalau sudah nafar awal ya sudah cukup, nggak usah, karena tanggal 12 sudah keluar ke Mekah. Ibu ini nanti jangan-jangan harus nafar awal dan nafar tsani ya. Jadi sudah Bu, sekarang jelas? Ya. Saya ya. Halaman 17 ya. Ini kalau yang masalah itu warna merah. Kalau saya memahami ini kan bab tentang musafir ya. Ya. Nah kalau kita itu datang lebih awal 1 minggu sebelum wukuf ya. Berarti apakah kita bisa menggunakan ini ya? Diniatkan musafir gitu? Iya bisa. Oh gitu. Bisa. Enak menggunakan ini. Tidak ada apa-apa, tapi sampai tidak boleh jamak.
Jadi sembahyang ya asar dhuhur tok, asar tok. Dan ya asar petang rakaat ya, dhuhur 4 rakaat begitu terus. Karena sampean bukan musafir. Setelah sampean mukim di Mekah 4 hari itu jadi mukimin. Jadi orang mukim. Sampai sampean ke Arafah ya tetap mukim. Sebab sampean seperti orang Mekah. Orang Mekah kan mukimin. Iya. Itu kan bukan musafir. Iya. Jelas. Jelas ya. Nah, tapi kalau sampean ya ada qaul yang mengatakan ini dari Al-Haddar ya. Sampean waktu berangkat itu niat nyambung safar supaya jadi musafir terusan. Oh iya. Jelas. Karena Ya. sampean hukumnya jadi musafir terusan, dapat kemurahan terusan, boleh jamak terus, boleh kosor terus, sampai nanti pulang itu tetap sampai itu musafir. Jelas. Jelas ya. Ya, ya. Terima kasih. Loh kok dari rumah? Dari rumah sampean ya sudah safar dari rumah itu. Waktu berangkat itu tidak pakai niat, tidak pakai opo ya. Musafir. Rumah itu sudah musafir sampean ya. Musafir terus sampai sampean nanti di Mekah. Di Mekah itu sampean mukim. Tinggal tetap di Mekah walaupun cuma 4 hari. Jelas. Nah, terus sampean habis itu jadi mukim terus, jadi orang Mekah sampean. Karena sampean hukumnya sama dengan orang Mekah. Orang Mekah itu kalau pergi wukuf atau kemana-mana ya tetap dia bukan musafir, dia orang mukim atau penduduk Mekah. Sampai itu penduduk Mekah sekarang ini jelas, ya supaya sampean itu tidak jadi penduduk Mekah lagi. Waktu berangkat ke Arafah bukan dari sini, dari mana? Dari Arafah menuju dari Mekah menuju Arafah itu sampean niat lagi nerusno lelungan, nerusno safar, nerusno jadi musafir, jelas. Nah kalau sampean sudah niat begitu, sampean hukumnya musafir. Wong sing lunga lah dapat kemurahan. Apa kemurahannya? Boleh jamak, boleh kosor. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya mengenai syarat-syarat sa'i ya. Yang dimaksud tawaf yang belum sa'i harus tawaf yang sah itu yang bagaimana ya? Orang yang tawaf yang belum sa'i harus tawaf yang sah. Yang dimaksud yang sah itu yang bagaimana? Gini loh, tawaf itu kan ada yang sah, ada yang tidak. Iya. Ya, kalau beres semua syarat rukunnya dilakukan itu sah, jelas. Iya. Itu Iya. tawaf yang sah. Lah sa'i ini harus sesudah tawafnya itu sah. Kalau tawafnya itu belum sah, sa'inya tidak sah, walaupun sa'i ini bener. Jelas. Jelas. Ya. Oh niat tinggi. Cara Jawa mawon. Aku niat nerusno safar gitu. Loh? Oh sing saking griya. Saking griya niku wong lunga ya. Ya otomatis lunga, mosok atik niat ingsun lunga dak katik ngono. Ndak bisa ya. Ya. Jadi sampean misalnya hari ini ya berangkat ke Surabaya ya, atau ke Madura. Sudah namanya sampean itu orang musafir sudah. Nanti di tengah jalan ya, sampean boleh menjamak sholat, mengkosor sholat. Ya. Nah ini ada pelajaran tersendiri nih sebenarnya ya. Perlu ini nanti dipelajari tentang kosor ya.
Ya, nanti kapan? besok atau kapan nanti Ya. saya berikan pelajaran khusus. Ya. Bagaimana menjamak, bagaimana mengkosor itu ya. Mari Tanya, silakan, masih ada pertanyaan? Ya tanya Yai. Masalah intikol Yai, pindah madhab. Kan harus satu bab, satu unit gitu Yai ya. Kemudian yang mau saya tanyakan, apakah tawaf sunnah dan tawaf wada itu termasuk satu unit atau beda unit Yai? Tawaf gitu tuh aja. Tuh. Tawaf itu satu unit. Tawaf apa saja. Berarti kalau tawaf sunnah, seandainya kita tawaf sunnah, terus kita wudunya memakai madhabnya Imam Syafi'i, memakai wudunya Imam Hambali. Kemudian tawaf wadaknya kita memakai madhabnya Imam Hanafi. Karena kalau Imam Hanafi itu sekiranya kita kalau tidak tawaf wadak kan tidak wajib membayar dam, karena tawaf wada itu menurut Imam Hanafi sunnah ya. Iya bisa. Nah, itu berarti kan satu bab, satu unit tawaf, madhabnya ada dua. Itu bagaimana ya? Terdiri dari dua madhab, yaitu madhab yang pertama masalah wudunya, terus yang masalah yang kedua pindah madhab lagi dalam satu bab masalah tawaf wadaknya. Tawaf wadaknya pindah madhab Hanafi, wudunya pakai madhab Hambali. Itu bagaimana ya? Begini ya, kalau kita itu pakai madhab Hanafi, ya secara kebetulan wudunya madhab Hanafi sama Hambali itu sama. Kebetulan artinya mengusap kepalanya ini sekian itu. Lalu madhab Maliki seluruhnya. Boleh. Jadi sampean begini ya, waktu tawaf ifadah pakai madhab siapa? Madhab Maliki. Hah? Madhab Maliki. Maliki misalnya. Madhab Maliki umpamanya. Ya, terus waktu tawaf wada? Madhab Hanafi. Ya. Lah kan kalau menurut madhab Hanafi tawaf wada kan? Sunnah. Jadi tidak tawaf kan? Tidak tawaf. Kenapa? Aku melok Hanafi. Boleh. Sebab tawaf wada itu satu qodiyah. Satu paket itu. Tawaf ifadah itu satu qodiyah. Jelas? Iya, jelas. Satu paket itu. Boleh. Cuma ini ada cumanya ya. Bagaimana cumanya itu? Oleh karena pahalanya itu besar, ya sampean bisa tawaf wada umpamanya. Ya. Bisa semua tawaf wada. Itu pahalanya besar daripada tidak tawaf gitu loh. Kan semua amal baik di sana itu diberi pahala 100.000 kali. Nah kalau kita ini memang niatnya itu cari pahala betul-betul, ya kita itu ya selengkap mungkin kita lakukan. Maksimal. Gitu. Adapun karena kepayahan, saya payah ini. Darurat. Dia tak ikutan aja lah. Imam siapa? Imam Hanafi aja. Ya boleh kalau begitu. Jelas ya? Ya jelas. Kemudian gini ya, satu lagi. Kalau kita sudah terlanjur mengikuti Imam Syafi'i mengenai tawaf wadaknya, berarti kan kalau meninggalkan harus membayar dam ya. Kemudian ini ada suatu masalah, kita tawaf wadak pada pagi hari, kemudian kembali ke maktab, rencana mau pulang, ternyata ada masalah sehingga pulangnya ditunda sampai sore hari. Namun kita kalau mau mengulang itu berarti kan sudah batal ya tawafnya ya, tawaf wadaknya ya, karena sudah lama tidak langsung meninggalkan Mekah. Kemudian kalau kita mau mengulang lagi tawaf wadaknya, kita ini sudah kondisinya sudah dalam keadaan capek atau sakit sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengulang tawafnya.
Itu bagaimana ya? Begini kan, zaman kalau menurut Syafi'i, habis tawaf wada harus cepat pulang kan gitu. Iya. Ya. Tapi kalau zaman menurut Hanafi, habis tawaf wada asal tidak kembali ke Masjidil Haram, jelas ya. Asal tidak kembali ke sana, sampean boleh duduk di sana sampai 1 bulan lebih boleh. Iya. Ya tidak apa-apa. Ini tadi menurut Imam Syafi'i. Loh. Yang tawaf ini tadi saya wadahnya mengikuti Imam Syafi'i ya. Oh, tawafnya mengikuti Imam Syafi'i. Tawaf wadahnya. Iya. Oh gitu, tawafnya mengikuti Imam Syafi'i. Tawaf wadahnya. Iya. Nah, kalau sampai ingin mengikuti Imam Hanafi ya tawafnya ikut Imam Hanafi. Enggak, Yai. Karena dia sudah terlanjur konsekuen. Kalau menurut Imam Syafi'i setelah tawaf wada itu kan segera pulang keluar dari Mekah. Ternyata ada gangguan transportasi sehingga mungkin bermalam lagi 1 malam lah. Itu apa? Harus tawaf wada lagi. Kan begitu ya. Kalau sampean tetap mengikuti Syafi'i gitu ya, otomatis sampean harus tawaf lagi kalau batal. Jelas? Iya, jelas. Untuk itu, ini loh, yang enak itu tidak ikut mazhab Syafi'i, tapi ikut mazhab Hanafi. Jadi habis tawaf, jelas. Ya. Habis tawaf, ya terus ada di situ tidak apa-apa. Nah, sampai misalnya kata, tawafnya Syafi'i bagaimana? Tawafnya Syafi'i itu ya lebih sempurna dari tawafnya Hanafi. So kalau tawafnya Hanafi itu yang 4 itu rukun, yang 3 wajib. Yang 3 wajib. Ya, itu Hanafi. Tapi kalau Syafi'i seluruhnya. Jadi kalau kita itu tawaf menurut Syafi'i lengkap sudah, jelas. Itu satu paket itu. Kemudian berhenti tidak segera meninggalkan ikut Hanafi tidak apa-apa. Kenapa sampean kok dengar-dengar? Iya, kurang jelas saya ya. Jadi awalnya itu kita tidak tahu kalau ada kendala mau pulang tidak jadi gitu loh ya. Tapi niat awal kita waktu tawaf wada itu sudah niat pakai tawaf pakai Imam Syafi'i. Kita tidak tahu kalau ternyata setelah pulang ke maktab pulangnya tuh ditunda sampai sore gitu loh ya. Maksud saya. Begini loh. Sekarang kan ngaji kita. Ya itu siap-siap supaya tahu. Nah kalau tahunya mendadak di sana itu kan namanya nggak ngaji namanya. Nah, sekarang ini jadi kita ini besok mau begini, besok mau begini, begitu. Jelas ya? Masih belum jelas? Karena anunya enggak tahu ya, masalahnya enggak tahu. Jadi jadwalnya itu tiba-tiba diundur sore gitu loh ya. Iya betul, memang semua belum tahu jadwalnya. Karena jadwalnya enggak tahu, lebih baik ikut Hanafi gitu loh, gampangnya. Jadi langsung harus ikut Hanafi. Iya. Kalau yang sudah terlanjur tadi ya gimana solusinya? Atau ngulangi lagi tapi ndak kuat, apa harus bayar dam atau gimana ya? Enggak. Jadi setelah sampai tawaf itu doa aja selesai. Ya, terus nek melok Syafi'i harus cepat, nek melok Hanafi gitu loh. Ndak usah terus pulang, bisa duduk di sana. Gitu aja. Masih kurang jelas? Ya, berarti harus ikut Hanafi aja ya. Iya. Aman gitu ya. Iya. Terima kasih ya. Ya. Cukup, sudah waktunya, besok bisa disambung lagi. Silakan diinventaris, dicatat yang mau ditanyakan biar tidak lupa. Terima kasih ya. Iya, waktunya. Cukup ya? Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Insyaallah besok masih ya ketemu. Masih. Ya. Bisa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khatim lana bil iman. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.